Pada saat kita melamar sebuah pekerjaan, ada dokumen yang harus kita berikan, antara resume atau CV. Tentunya ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apa sih perbedaan antara resume dan CV? Mari kita mulai dengan perbedaan mendasar antara resume dengan CV. Pertama, resume itu maksimal 2 halaman, teman-teman. Kalau CV itu bisa berhalaman-halaman. Perbedaan kedua, yaitu dari substansinya. Kalau resume, kita hanya menulis resume berdasarkan pekerjaan yang akan kita lamar. Sedangkan kalau CV itu semua pengalaman profesional dan akademik kita dimasukkan. Itulah mengapa resume hanya 2 halaman maksimal, sedangkan kalau CV itu bisa berhalaman-halaman. Sesuai sama namanya, CV itu berasal dari bahasa Latin yang disebut curriculum vitae atau course of life. Perbedaan ketiga, yaitu dari desainnya, teman-teman. Kalau resume, dia hanya berwarna hitam putih, nggak ada foto, bener-bener hanya tulisan. Tulisan yang menunjukkan profesionalitas kita, pencapaian kita, nama, nomor HP, email, dan seterusnya. Sedangkan kalau di CV, itu bisa menggunakan berbagai macam warna. Misalnya bisa menggunakan foto, ada font yang sedikit berbeda untuk menunjukkan portofolio kita atau pencapaian kita, ada warna kuning, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah mengapa kalau resume itu benar-benar hitam putih, nggak ada foto, dan ya cuma tulisan doang yang menunjukkan profesionalitas kita. Sangat berbeda dengan CV yang ada berbagai macam warna. Mari kita bahas dengan resume terlebih dahulu. Resume merupakan dokumen yang kita tulis berdasarkan pekerjaan yang kita lamar. Misalnya kita mau melamar sebagai marketing, maka pengalaman yang kita tulis di dalam resume tersebut hanya yang berkaitan dengan marketing. Misalnya waktu membuat konten untuk di Instagram, membuat strategi Instagram Ads, membuat strategi LinkedIn Ads, membuat engagement strategi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tidak menulis apapun yang di luar dari pengalaman kita sebagai seorang marketer. Kita hanya menulis apapun pengalaman kita yang mirip dan atau memang sebagai seorang marketer, teman-teman. Misalnya, sewaktu saya melamar sebagai konsultan L&D di bagian HR, L&D itu Learning and Development, di mana mereka bertugas untuk mengembangkan manusia. Jadi waktu saya mau apply, waktu saya mau melamar sebagai seorang L&D, maka resume saya hanya menulis apapun yang berkaitan dengan manusia, apapun yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam situasi, di dalam konteks korporat. Saya tidak menulis di luar itu, saya tidak menulis sebagai content creator, podcaster, ataupun apapun lah. Saya hanya menulis sebagai seorang L&D guy, atau orang yang bisa atau mengerti L&D atau pengembangan orang itu seperti apa. Tidak ada selain dari itu. Makanya pada saat kita menulis sebuah resume, itu informasinya itu sangat pack, sangat ringkas, di mana kita hanya menulis sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar. Kita hanya menulis angkanya, pencapaiannya, numeriknya yang benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar. Informasi selain itu kita buang, kita tidak tulis di dalam resume, teman-teman. Nah, itu juga mengapa pada saat kita menulis resume, maksimal hanya 2 halaman. Lebih baik lagi kalau kita bisa melamar dengan resume 1 halaman, teman-teman. Dengan begitu, resume kita benar-benar pack, benar-benar ringkas, dan benar-benar menulis sesuai dengan apa yang kita lamar, teman-teman. Itu juga mengapa di dalam resume tidak boleh ada foto, tidak boleh ada desain, dan warna selain hitam dan putih. Karena benar-benar ringkasan dari pengalaman kita sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar. Nah, teman-teman, ini adalah resume yang saya pakai untuk apply menjadi seorang L&D, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, resume yang saya tulis itu benar-benar fokus kepada L&D. Jadi pengalaman saya yang di luar ini, saya tidak masukin di dalam resumenya. Benar-benar hanya untuk pekerjaannya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam CV. CV itu bahasa lainnya atau bahasa dasarnya diambil dari bahasa Latin, teman-teman, yaitu curriculum vitae. Curriculum vitae itu kalau kita ambil artinya secara harfiah berarti course of life. Course
of life. Berarti itu pengalaman kita dari awal sampai sekarang, teman-teman. Oleh karena itu, pada saat kita menulis CV, itu ada warnanya, itu ada desainnya, itu ada fotonya, itu ada studi yang kita ambil dari awal sampai terakhir, dan semua pengalaman kita, benar-benar semua pengalaman kita. Makanya di CV itu lebih dari 2 halaman. Mungkin bisa 4, mungkin bisa 5. Apalagi kalau teman-teman yang bekerja di dunia kreatif, yang bekerja membuat konten, yang bekerja sebagai marketer, maka biasanya CV-nya itu nempel dengan portofolio. Ada gambar, ada desain yang pernah dikerjakan, ada brand atau klien yang pernah dikerjakan, dan seterusnya, teman-teman. Oleh karena itu, pada saat kita menulis CV, itu benar-benar kayak biografi kita, teman-teman. Itu benar-benar kayak semua pengalaman kita taruh di situ dengan rapi, kita benar-benar tulis, kita benar-benar rangkai, kita benar-benar bikin desain di mana CV itu menjadi sangat menarik, namun juga memiliki informasi yang sangat tepat dan lengkap terhadap semua pengalaman profesional kita, teman-teman. Itu adalah CV atau curriculum vitae. Makanya definisinya disebut sebagai course of life. Itu benar-benar semuanya ditaruh di dalam situ, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah CV, teman-teman. Ada fotonya, ada warnanya selain hitam putih, ada informasinya lengkap banget, bahkan berhalaman-halaman ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah sebuah CV. Sekarang pertanyaannya simple kan, pada saat kita apply itu, apa yang kita kumpulkan? Apa yang kita berikan? Apakah itu resume atau CV? Teman-teman, kalau teman-teman sadar sekarang, pada saat kita mau apply kerja, itu biasanya kita akan pakai sosial media atau software atau aplikasi yang biasanya disebut sebagai LinkedIn, Jobstreet, Caliber, Indeed, dan seterusnya, teman-teman. Nah, software ataupun sosial media yang seperti ini, yang LinkedIn, Jobstreet, dan seterusnya, itu menggunakan sistem yang disebut ATS, teman-teman. ATS itu Automatic Tracking System. Bener kan ya? Bentar. ATS itu bernama Applicant Tracking System, teman-teman. Jadi itu sistem yang digunakan untuk men-track, menelaah, memfilter berbagai macam resume yang dikumpulkan, yang diterima, teman-teman. Kata kuncinya, ATS itu mengumpulkan, memfilter, dan mengelola resume yang diterima. Jadi, pada saat teman-teman menggunakan LinkedIn, menggunakan Jobstreet, menggunakan Caliber, bikinlah resume yang tidak ada foto, yang tidak ada desain, yang tidak ada warna selain hitam dan putih, dan maksimal 2 halaman. Kalau teman-teman bikin desain, bikin warna-warna, maka ATS-nya bakal nolak, teman-teman. Dia disingkirkan aja gitu loh, karena tidak sesuai. Nah, ini juga mengapa pada saat kita menggunakan ATS dari sisi rekrutmen, itu kita juga bisa menggunakan kata-kata yang unik untuk memfilter, teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekarang udah mengerti kan perbedaan antara resume dan CV? Kalau teman-teman udah mengerti perbedaan antara resume dan CV, maka sekarang gunakanlah resume untuk apply, untuk melamar pekerjaan di LinkedIn, Jobstreet, Caliber, Indeed, dan seterusnya, teman-teman. Saya harap video kali ini memberikan pengetahuan yang lebih luas dan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang mencari kerja. Ingat teman-teman, mencari kerja itu adalah full-time job, jadi jangan pernah merasa rendah diri, tetaplah percaya diri, dan tetaplah pantang menyerah mencari pekerjaan. Yakinlah, di kemudian hari nanti bakal ada pekerjaan yang cocok untuk teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.